Ni Bangla punya kedai? Bukan Melayu. Melayu punya kedai? Bos ada belakang, mama. Bos macam mana? Bos ada belakang? Ha? India mama. India Mama? Ah. India Mama mana? Sini lah orang Langkawi lah. Ya lah, tapi macam mana? You boleh jaga kedai? Saya tolong dia lah. Tak boleh tak? Tak boleh. You tak boleh sini. Dia kena ada orang Malaysia sini. Tunggu saya panggil. Okey, panggil. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGA TV guys. Dan oke, seperti di video awal tadi, ada orang tempatan yang menegur warga asing dari Bangladesh di tempat kerja dia menjadi counter guys, menjaga counter. Dan orang tempatan tersebut tanya, apakah ini kedai kamu? Dia kata ini kedai orang Malaysia. Kenapa kamu di situ? Karena bos suruh. Jadi seperti video kemarin aku jelaskan lagi biar tidak salah paham, karena selalu warga tempatan, warga Malaysia selalu menyalahkan warga asing, dan warga asing. Semua salah warga asing. Jadi oke, seperti ini. Bagi pihak pekerja, bila bos suruh untuk jaga counter di depan, mereka pasti akan mau. Tidak mungkin mereka tidak mau, karena mereka akan mengikuti arahan bos. Jadi mereka jaga counter bukan suka-suka mereka, tapi yang mempunyai kedai, yang mempunyai restoran yang suruh guys. Dan kasus-kasus ataupun kes-kes warga asing yang mempunyai kedai berjualan, aku yakin bukan warga asing yang mendapatkan lesen, meminta lesen dari pihak berkuasa, tapi warga asing tersebut hanya menjalankan tugas ataupun menyewa kepada warga tempatan. Jadi apa salahnya mereka menyewa? Kemudian bagi yang mempunyai restoran, mempunyai kedai, dia bagi sewa dekat warga asing. Jadi kalaupun warga tempatan tak bagi sewa, mungkin warga asing tidak akan berani ataupun tidak akan berniaga di kedai runcit, di restoran, tapi warga tempatan lah yang memberikan sewa kepada mereka. Jadi seperti biasa, seperti di video kemarin, ada pihak berkuasa, itu tidak boleh. Jangan mengambil untung saja, karena ada yang jaga ataupun yang jaga counter harus warga tempatan, warga Malaysia itu sendiri guys. Jadi buat orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia, warga tempatan Malaysia, jangan selalu asik salahkan warga asing memonopoli, menguasai, merampas dan lain-lain. Itu walaupun mereka memonopoli, tapi mereka bukan suka-suka guys, karena mereka menyewa. Karena kadang pelik juga warga Malaysia ini, warga tempatan ini selalu menyalahkan warga asing. Itulah inilah ini. Jadi karena warga tempatan sendiri bagi sewa, warga tempatan bagi arahan untuk menjaga counter dekat restoran, menjaga counter dekat kedai runcit. Jadi mereka bukan suka-suka dan bukan mereka hak milik warga asing guys. Jadi kedai tersebut adalah kedai orang tempatan, kedai orang Malaysia. Jadi orang tempatan tersebut duduk di rumah, ya paham sendiri guys. Jadi buat orang Malaysia jangan marah, karena memang ini adalah fakta guys, fakta. Bukan warga asing ini apalah selalu dikatakan merampas, dikatakan memonopoli dan lain-lain. Jadi aku harap ini tidak jadi, jangan salah paham, karena banyak sekali komplain dari warga tempatan, komplain dari rakyat Malaysia itu sendiri, katanya warga asing itu ini, warga asing itu guys. Sama halnya dengan subsidi rakyat Malaysia. Jadi warga asing selalu dituduh merampas subsidi, merompak subsidi rakyat Malaysia seperti beras, minyak, gula. Jadi seperti yang aku pernah membuat konten, kalau kita warga asing pergi ke kedai runcit, pergi ke market, kita membeli minyak goreng, di counter dia bagi kita, otomatis kita pun beli. Kalau seandainya mereka tidak bagi, pasti kita tidak akan membeli barang-barang subsidi untuk rakyat Malaysia. Jadi semua ini bukan
bukan 100% kesalahan warga asing, kesalahan orang luar. Ini kesalahan ada di pihak orang-orang tempatan ataupun pihak-pihak tertentu yang ada di Malaysia juga, guys. Ada juga yang ngumpulin warga Bangladesh menikmati bus percuma, bus free. Kalau naik bus tanya IC, tanya paspor. Kalau paspor bayar macam biasa, kalau IC percuma. Jadi tidak perlu tak tahulah. Kadang aku pun pelik kenapa selalu sedikit-sedikit komplain, dikit-dikit buat video komplain warga asing macam ni, warga asing macam tu. Jadi jangan salah paham. Sekali lagi bukan kesalahan 100% ataupun 100% warga asing, guys. Dan lagi banyak lagi yang mengatakan aku tak payah sibuk buat video macam ni, tak payah sibuk mengulas masalah Malaysia. Jadi aku ingatkan, aku tegaskan sekali lagi, aku bertujuan biar teman-temanku orang Indonesia tidak buat seperti itu. Terkadang banyak sekali teman-teman orang Indonesia yang tidak paham apa sih yang tidak diperbolehkan di Malaysia dan apa yang dibolehkan di Malaysia. Bukan semua TKI itu paham undang-undang, bukan semua TKI itu paham aturan ataupun apa yang tidak diperbolehkan di Malaysia itu sendiri, guys. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang dari Indonesia, aku tidak bosan-bosan, aku tidak akan berhenti untuk memberikan satu nasihat, memberikan info yang positif melalui video ini. Jangan sampai teman-teman kita dari Indonesia kena komplain, kena, biar jaga nama baik orang Indonesia, apa yang tidak diperbolehkan di Malaysia dan apa yang diperbolehkan di Malaysia, guys. Dan buat teman-teman yang baru mau masuk ke Malaysia, jangan sekali-kali tertipu dengan agen, tertipu dengan orang yang tidak bertanggung jawab, karena sementara ini masuk ke Malaysia ditutup. Jadi kalau ada yang mengatakan oke, masuk mengikuti visa melancong dan nanti akan dibuatkan permit di Malaysia, itu adalah penipuan. Jadi sekarang tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia melalui visa apapun, tidak diperbolehkan, guys. Jadi pihak kerajaan Malaysia tengah fokus mengurus permit RTK. Jadi mungkin sebab mereka tengah fokus dengan permit RTK, sudah banyak warga asing yang berada di dalam Malaysia sehingga mereka menutup sementara kemasukan pekerja asing, warga asing dari luar negeri ataupun luar negara, guys. Dan buat teman-teman khususnya dari TKI Indonesia yang telah mengikuti program RTK, yang belum siap permitnya, tunggu, sabar. Dan buat kalian yang tidak mengikuti program RTK, hati-hati, sekarang di Malaysia tengah gencar melakukan operasi, guys. Dan kalau kalian mau balik kampung, kalian ada program pemutihan, guys. Jadi program pemutihan ini sampai bulan 12 dan hanya membayar kompon Rp500. Karena yang kita tahu di video-video di TikTok, di medsos, karena untuk saat ini banyak sekali warga tempatan yang komplain terhadap pihak penguasa karena terlalu ramai, terlalu banyak warga asing yang ada di Malaysia ini. Jadi mereka, pihak berkuasa, pihak imigrasi, PDRM gencar untuk melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap pati. Dan aku yakin nanti setelah bulan 12 31 Desember nanti habis masa untuk pemutihan, aku yakin pihak imigrasi Malaysia akan lebih besar, akan lebih gencar untuk melakukan buruan kepada pati yang masih degil, yang tidak mau balik dari ataupun keluar dari Malaysia, guys. Oke, semoga video ini bermanfaat dan share kepada teman-teman kalian biar yang tidak tahu jadi tahu. Dan jika kalian suka dengan info-info dari channel ini, cukup kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info yang ada di dalam channel ini, guys. Dan oke, jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tedot. Jangan
বাবুল ভাই খাইলো না নামে জনগুলো নাই ও ঠাকুর ভাই তুমি রাইট